bahwa ketika kita menegasi sesuatu, itu mestinya diasumsikan bahwa kita ini sudah teman-teman, kita ini adalah podcast kita ya, kesekian kali. Terima kasih kepada teman-teman IKOM Nalanda. Hari ini kita kedatangan sahabat baik saya ya, sangat-sangat baik, yaitu Pak Agus Santoso yang bertempat tinggal di Jogja ya, dan beliau adalah founder dari Chan Indonesia. Menurut saya Chan itu adalah salah satu aliran ya yang sangat luar biasa dan memainkan peranan yang besar sekali sehingga negara-negara maju sekarang tumbuh pesat gitu ya, pengertiannya mengenai ajaran Sang Buddha. Jadi kita punya waktu cukup ya, semoga cukup. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan dan lain-lain, kita akan usahakan supaya ada waktu yang cukup. Tapi sekarang saya mungkin akan saya akan mulai dengan mungkin minta Pak Agus ya untuk sharing tentang background beliau ya, dan bagaimana akhirnya beliau mendirikan Chan Indonesia dan apa yang terjadi sampai hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, matur sembah nuwun Pak Steve. Kalau tentang cerita diri saya sendiri, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, saya dididik oleh guru saya, Master Senggen. Ketika kita bicara tentang diri sendiri, harap selalu ingat bahwa hal-hal yang baik itu mengandung peran dari banyak sekali pihak, banyak sekali orang. Jadi ketika kita bicara tentang hal-hal yang berhasil, hal-hal yang mengembirakan, hal-hal yang kita syukuri, kita selalu ingat bahwa setiap event itu, setiap hal yang berkembang baik itu jasa dari orang tua, guru, kawan-kawan, ya Pak Steve, kawan-kawan kita di Nalanda misalnya, kawan-kawan komunitas, keluarga kita sendiri yang mengizinkan kita untuk belajar, berlatih, dan ya banyak sekali keberuntungan atau kebagusan yang patut kita syukuri. Secara geografis kita hidup di negara ini yang banyak sekali hal positif yang bisa kita syukuri. Jadi dalam konteks seperti itu, kalau cerita tentang diri saya sendiri, boleh dibilang bisa kita bagi misalnya sekolah, karier, profesi, kemudian sebagai pengusaha, kemudian ya belajar Buddhism, khususnya belajar Chan. Ya sekolah, saya SMA di De Brito, Jogja. Kemudian mungkin sekolah terbaik mungkin ya Pak ya? Iya, populer lah zaman itu. Gitu. Populer gitu. Jadi punya nilai tersendiri gitu. Kalau diukur dari zaman itu ketika diukur dari murid yang diterima di perguruan tinggi kalah kalau dibanding sekolah negeri. Tapi untuk yang swasta mungkin yang paling tinggi, paling bagus. Dan juga yang saya syukuri tidak sekedar saya, karena anak saya juga akhirnya saya sekolahkan di sana juga, itu anak saya. Menunjukkan bahwa saya senang gitu, bersyukur. Karena di sana tidak sekedar kita dididik secara keilmuan, tidak sekedar pinter, intelek, tapi juga karakter building-nya masuk gitu. Itu kayak Katolik gitu ya Pak? Sekolah Katolik atau SY. Nanti saya juga akan cerita tentang itu, andai kata Pak Steve membahas tentang bagaimana saya ketemu Chan dan seterusnya, nanti saya akan cerita tentang itu. Tapi saat ini izinkan saya cerita tentang diri saya sendiri, ya SMA-nya De Brito, kemudian perguruan tinggi di Teknik Sipil UGM. Ya zaman tahun
80-an orang etnis Chinese itu bisa masuk UGM, perjuangannya modern-modernan itu Pak Steve zaman itu. Ya, kemudian lulus di teknik sipil ya saya ngambil profesi yang sesuai dengan bidang saya di bidang konstruksi, kontraktor, dan secara profesi saya puas dan bangga dengan profesi saya. Karier saya bagus, secara profesi saya juga bagus. Kemudian jadi pengusaha juga saya puas dan bangga dengan bisnis saya. Kemudian saya beruntung berjumpa dengan banyak mentor yang bagus, orang yang bantu saya, sehingga secara bisnis pada usia yang relatif muda, saya sekitar umur 33, secara finansial saya bebas gitu, stabil lah, secara finansial stabil, sehingga pada masa itu saya mulai cari-cari gitu, pokoknya hidup ini terusnya apa gitu. Setelah ini apa lagi gitu. Kalau sudah stabil secara finansial, terus apa lagi? Jadi mulai cari-cari, mulai memeriksa, mulai mikir-mikir. Nah itu di masa itu mulai kenal sedikit-sedikit tentang Buddhism. Dan ketika menekuni Buddhism, saya mulai mikir tentang kemungkinan retire atau pensiun yang agak dini gitu. Dan pada usia 35 saya udah mulai slow down. Karakter bisnis saya juga yang tadinya di kontraktor, konstruksi yang relatif agresif, saya geser ke yang sifatnya lebih investasi kayak properti misalnya gitu. Jadi yang lebih tidak butuh kegagahan maco gitu ya. Kalau investasi lebih slow, lebih santai, tidak butuh kita harus hadir setiap hari di proyek dan seterusnya. Jadi pada usia 40-an saya udah semi retire dan mulai ikut retret di New York, tempat Master Sheng Yen dan seterusnya. Dan pada usia 10 tahun yang lalu, sekitar usia menjelang 50, saya total berhenti, udah nggak kerja. Ini kantornya anak saya gitu. Sudah, saya nyaris nggak ngurusin kerjaan, cuma ngurusin paling urusan pajak dan seterusnya. Dan ya aktif di komunitas dan ikut retret secara intensif ya dengan Sepuh Bojun, Sepuh Boyen, beberapa teacher Chan kita. Kemudian juga di komunitas, saya pikir kita mulai terbentuk komunitas Chan itu secara formal ya karena faktor media sosial zaman itu, katakanlah sekitar 2008 itu salah satu kawan kita bikin Facebook. Waktu itu beliau bilang, Pak Agus tak bikinkan Facebook Chan Indonesia mau? Oh ya mau. Ya wis, dalam waktu sekian menit jadilah Chan Indonesia gitu. Wih. Ya cuman gitu aja kira-kira, walaupun backgroundnya itu aja ada sitting group dan seterusnya, tapi ya faktor media sosial lah Facebook zaman itu. Begitu sementara Pak Agus, kalau Pak Agus sharing sedikit ya tentang Chan itu apa ya Pak Agus? Boleh nggak ya cerita sedikit tentang Chan dan kemudian tentang Chan Indonesia? Hal yang Chan itu secara umum adalah satu tradisi Buddhism. Tadi Pak Steve sudah bilang ya satu mazhab atau satu aliran gitu ya, yang awalnya dari Cina, kemudian berkembang ya ke Jepang disebutnya Zen, di Korea disebutnya Son, di Vietnam disebutnya Tien. Semua hurufnya sama, karakternya sama, cuman pelafalannya aja sesuai dialeknya masing-masing daerah, penyebutannya yang lain. Dan di Barat yang lebih awal berkembang di Barat itu adalah Jepang, Zen, sehingga lebih
istilah Zen lebih dikenal ketimbang Chan gitu. Akan tetapi saya dari proses pencarian dan seterusnya merasa secara kultural lebih mudah masuk ke Chan. Mungkin background etnis Chinese atau orang Indonesia, Chan itu lebih cocok lah untuk kita gitu. Lebih soft ketimbang Zen. Kemudian kalau Pak Steve tanya Chan itu apa, mungkin bisa merujuk ke pertama-tama berkembang atau menurut ceritanya berkembang di Cina, yaitu diawali dari biksu Bodhidharma Tamo di Shaolin. Mungkin itu sekitar abad ke-5 saya pikir. Beliau ada yang bilang dari Tamil, tapi ada juga yang bilang beliau itu aslinya dari Persia gitu, karena dikatakan biksu brewok bermata biru, jadi kemungkinan juga dari Persia. Nah, satu kata yang diatributkan ke beliau yang kemudian juga mendefinisikan, boleh dibilang mendefinisikan Chan gitu ya. Kata-katanya adalah Chan itu disebut sebagai satu transmisi khusus atau aliran khusus di luar kitab-kitab suci, tidak bergantung pada kata-kata dan aksara, menunjuk langsung direct ke batin manusia, ya, menyingkap kebudayaan, mencapai pencerahan. Jadi dari 4 bait kata itu menunjukkan sesuatu yang jelas menekankan experiential alih-alih knowledge gitu ya, atau alih-alih buku. Kemudian juga fleksibilitas, kemudian juga satori, yang terakhir adalah satori, pencerahan gitu. Jadi penekanannya experiential, tidak terlalu bergantung kepada knowledge atau buku, kemudian kembali ke spirit utama dari Buddhism, yaitu pencerahan. Dan ketika bicara tidak bergantung pada buku atau kitab-kitab, ada baiknya juga kita beri konteks atau catatan. Kadang ini bisa dibawa ke ekstrim yang lain, seolah-olah tidak butuh belajar sama sekali. Padahal master-master Chan zaman dulu itu tidak bergantung pada kitab itu karena mereka sudah katok, sudah habis-habisan menguasai kitab gitu. Tidak bergantungnya itu karena sudah rampung, sudah menguasai tuntas, bukan belum apa-apa bukunya dibuang gitu. Jadi karena studinya udah tuntas, dia tidak terikat kepada studinya lagi. Barangkali kalau ceritaan komik silat kayak ceritaan Tolyong Tiobuki itu semakin menguasai, dia semakin lupa kepada belenggu-belenggu teori-teorinya gitu. Tapi sebelumnya sudah kuasai dulu teorinya gitu. Jadi kadang jangan kita bawa ke ekstrim yang lain. Harap diingat bahwa ketika kita menegasi sesuatu itu mestinya diasumsikan bahwa kita ini sudah hafal, familiar, atau bahkan menguasai kepada hal yang kita negasikan. Ibaratnya kayak kita bilang, saya nggak makan micin, nggak makan MSG. Ya mestinya kita harus tahu yang namanya micin itu seperti apa gitu loh. Kalau kita ngomong saya nggak makan micin, tapi micin aja seperti apa nggak tahu, ya kita dikasih micin ya nggak tahu. Jadi mestinya kita kuasai dulu yang kita negasi itu. Minimal familiar dengan apa yang kita negasi. Dilekati gitu. Sebaliknya orang yang menguasai persoalan, yang sangat berpengalaman, dia tahu mana yang prinsip, mana yang nggak prinsip, mana yang pokok, yang akar, mana yang cabang dan ranting.